Ada nggak pertanyaan? Fatur, ada pertanyaan Fatur? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain gimana? Jawabannya itu sudah diupload belum di dalam SSO? Yang benar, yang sudah diperbaiki. Hah? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, kita mulai dah. Kita mulai. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Materi 6 kalau nggak salah itu. Materi 6. Share-nya di mana? Share-nya nggak kelihatan. Kok nggak tampil share-nya? Share. Tampil nggak ya? Tampil, Bapak. Tampil. Oke. Kita lanjutkan yang kemarin. Kemarin kita membahas cara menghitung, kan ada dua teori ya, menghitung biaya masuk dan biaya keluar. Yang kita bahas kemarin baru biaya keluar, ada ad valorem, ada spesifik. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Rumusnya kemarin apa? Quantity dikali HE per unit dikali BK dikali kurs, itu rumus untuk ad valorem. Kalau rumus untuk spesifik, quantity dikali HE per unit dikali BK dikali kurs. Tapi kalau dia dalam rupiah, kursnya nggak perlu lagi. Kemarin sudah ada latihan dengan soal. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tentang mencari biaya keluar menggunakan rumus ad valorem dan rumus spesifik yang ada dalam PMK nomor 26 tahun 2022. Ada pertanyaan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Hah? Ada nggak kira-kira?
Ada? Tidak, Bapak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita masuk kepada HS, ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature. Prinsipnya, ya di sini. Prinsipnya adalah transparansi, konsistensi, simplicity, uniformity. Jadi ada 4 prinsip yang diterapkan dalam AHTN. Jumlah angkanya 8 digit. AHTN itu 8 digit, tapi kalau untuk internasional hanya 6 digit. Nah, prinsip yang dianut di AHTN itu ada 4. Transparansi, artinya keterbukaan. Keterbukaan. Yang kedua, konsistensi, artinya berlaku untuk semua negara anggota ASEAN, sebanyak 11 negara. Simplicity, mudah dimengerti. Kemudian uniformity, bentuknya atau cara perhitungannya sama. Itu yang dipakai dalam prinsip AHTN yang jumlah angkanya 8 digit. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Enggak ada, Kalau Pak. ada, ya, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tujuan pembuatan harmonized system pertama untuk kepentingan pengenaan tarif biaya masuk dan biaya keluar. Nah, kita udah bahas kemarin biaya keluarnya. Sekarang kita bahas biaya masuknya. Bagaimana cara menghitung biaya masuk berdasarkan rumus ad valorem dan spesifik. Rumus untuk menghitung biaya masuk berdasarkan ad valorem adalah, dicatat ya, quantity dikali CIF atau nilai pabean per unit. CIF price atau nilai pabean per unit dikali BM dikali kurs. Itu rumus menghitung biaya masuk berdasarkan ad valorem. Jadi jumlah barang dikali harga CIF barang. Harga CIF barang itu sama dengan nilai pabean. Dikali kurs, dikali BM, dikali BM. Kalau BK itu biaya keluar untuk ekspor, dikali kurs. Dapat angkanya. Yang spesifik juga sama. Quantity dikali harga CIF atau nilai pabean per unit dikali BK dikali kurs. Kurs ini kalau dia dalam mata uang asing. Kalau dia dalam mata uang Indonesia, tidak perlu dikali kurs. Itu rumusnya tuh ya. Nah, coba kita buat soal. Kita terapkan rumus yang pertama itu, bagaimana cara menghitungnya. Sudah siap dengan kertas untuk mencatat soalnya? Sudah siap belum? Siapkan kertas untuk mencatat soal. Bagaimana cara menghitungnya? Sudah belum? Oke, catat soalnya ya.
PT Gelora Sentosa mengimpor garam dari China atau dari Tiongkok 30 ton. Harga FOB Tiongkok Beijing, harga FOB Beijing per ton 880 US dollar. 880 US dollar. Harga FOB-nya. Freight, ongkos angkut garam dari Beijing Port. Dari apa, Pak? Beijing. Angkut garam dari Beijing. Ya, dari pelabuhan Beijing Port. Untuk satu kontainer 40 feet 700 US dollar. Dan untuk kontainer tadi 40 feet standar ya. Dan untuk satu kontainer 40 feet high cube $1.000 US. Premi asuransi dari Beijing Port ke Jakarta Tanjung Priok Port 0,66%. 0, berapa, Pak? 66%. 0,66%. Biaya masuk %8. PPN impor 6%. PPH impor 6%. Kurs 1 US dollar sama dengan 16.300. Berapa kursnya, Pak? 16.300. Pertanyaannya, hitunglah berapa jumlah BN dalam rupiah yang distorkan oleh PT Gelora Sentosa kepada negara. Coba baca soalnya Pak Fatur. PT dari pernyataannya, Pak. Ya, soalnya baca. PT Gelora Sentosa mengimpor barang dari China atau Tiongkok Mengimpor garam. mengimpor garam ya, barang ya berupa garam. Ya. Dari China atau Tiongkok 30 ton, harga FOB Beijing per ton 880 dolar. US dollar ya. US dollar. Frek ongkos angkut garam dari pelabuhan Beijing Port untuk satu kontainer 40 feet 700 US dollar dan untuk satu kontainer 40
High Cube itu 1000 US dollar. Premi asuran premi asuransinya dari Beijing Port ke Tanjung Priok Port 0,66%. Ya. Bea masuknya 8%, PPN impornya 6%, PPh impor 6%, kursnya Rp16.300. Ya. Sekarang cari berapa jumlah Oke, hitunglah berapa jumlah BM apa BN ini? BM. BM. Biaya BM, masuk. BM, oke. BM dalam rupiah yang disetorkan oleh PT Gelora Sentosa kepada negara. Betul. Jangan lama ya, 10 menit.
Sudah dapat belum? Halo? Halo? Sudah ada yang dapat belum? Gimana, ada yang sudah dapat? Ada, Pak. Berapa dapatnya? Berapa jumlah BK yang dibayarkan kepada negara oleh PT Gelora Sentosa? Berapa? Ayo sebutkan kalau sudah dapat. Berapa dapatnya? Siapa yang sudah bisa? Fatur sudah dapat belum? Maulida, Niken, Salma, Fadli, gimana, udah dapat belum? Saya udah dapat, tapi takut salah, Pak. Tidak usah takut salah, ya. Kenapa takut Sama, salah? Pak, saya juga udah dapat. Ya, coba sebutkan. Kalau punya saya itu, BM yang disetorkan dalam rupiah itu 36, berapa bentar? 36.490.484 perak. Kalau yang lain, berapa? Yang lain, sebutkan. Tadi 36 juta. Siapa lagi yang sudah? Sebutkan aja, nanti kita bahas bersama. Sudah belum? Ini udah 10.35 nih, udah lebih dari 10 menit loh. Masih ada nggak yang sudah dapat? Kalau ada, tolong sebutkan. Saya 341 juta, Pak. 300? 41.415.888 perak rupiah. 341 juta, kemahalan itu. Pak, saya Berapa, ya, Pak. Fatur? Kalau saya sih 35.566.033 rupiah. Ya. Mama sekitar 35-36 sih, tapi nanti kita bahas. Ada lagi yang lain yang sudah? Kalau nggak ada, perhatikan ya. Kita bahas. Jumlah garamnya kan 30 ton. Garam. Jumlah kuantitinya. 30 ton tuh pakai kontainer yang mana tuh? Yang Pak, yang mana yang mana? tadi tuh ya? High cube. Ya, harus pakai yang high cube tuh. Oh, high cube berarti 1.000 dong. Ya, Oh, jadi harus pakai yang high cube. Karena kalau yang 40 standar itu hanya maksimal 28 ton itu. oh, karena 30 ton harus 1.000 ya? Harus pakai high cube. Ya, high cube. Iya, iya. Ya. Oh, lupa saya, Pak. Padahal saya nyatet, Pak. Sorry, sorry. Nah, jadi 30 ton berarti 30 ton dikali 880 per ton kan? Betul nggak? Harga per ton FOB-nya kan 880. Betul nggak? Betul. Nah, jadi 880 kali 30 ton dapatnya FOB-nya
dapatnya 26.400. Betul nggak tuh? Betul, Bapak. Betul. Nah, sekarang freight-nya 1.000. Jadi 26.400 ditambah 1.000 menjadi 27.400. Itu harga CFR-nya, cost and freight-nya. Jadi harga FOB-nya 26.400, harga CFR-nya atau CNF-nya 27.400. Karena freight-nya satu kontainer 40 feet high cube itu 1.000. Nah, sekarang kita cari asuransinya. Asuransinya tadi berapa? 0,66%. Kalau 0,66% dihitung dari harga apa itu? FOB. Nah, berarti dihitung dari harga FOB. Sekarang 0,66% dari 26.400 dapat berapa? Ya, betul, Pak. Dapat berapa? 0,66% dari 26.400. Kalau nggak salah dapat 174,24 ya. Betul nggak? 174,24. Betul, Pak. 174,24. Iya, betul. Nah, sekarang ditambahkan Iya. 27.400 ditambah 174,24. Jadi harga CIF-nya menjadi 27.574,24. Betul nggak itu? Berapa, Pak? 27.574,24. Itu harga CIF-nya. Benar? Nah, kalau sudah dapat harga CIF-nya, baru kita hitung BM-nya. BM-nya tadi berapa persen? 8% kan? Iya, Pak. Nah, 8% dihitung dari harga CIF itu. Harga CIF itu sama dengan nilai pabean. Jadi 8% dari 27.574,24. Dapatnya 2.205,93. Betul nggak? US dollarnya 2.205,93 US dollar. Baru dikali dengan kurs 16.300. Jadi nilai BM yang disetorkan kepada negara dalam rupiah menjadi 35.956.659 rupiah. Kalau saya, coba lihat yang lain. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bentar, Bapak Pak. mau Harga CIF-nya berapa, Pak? Harga CIF-nya menjadi 27.574,24 27.574,24 US dollar. 54. Oke, oke. 24. Oh, 24. Ya, Bapak mau tanya. ya. Tadi kan kita pakai kontainernya yang 40 high cup ya, Pak ya? Yang 1.000 High cube. high cup. Iya. Karena katanya kalau misalkan pakai yang 40 standar itu nggak muat, ya kan ya, Pak? Ya. Kalau misalkan kalau saya sih tadi ngitungnya ini, Pak, konten apa yang 40 standarnya saya kali 2, Pak.
Kalau 40 standar kali 2 itu barangnya banyak kekurangan itu. Kan kalau satu kontainer 40 standar 28 ton kan. Sedangkan jumlah garamnya 30 ton. Berarti ada sisa 2 ton. Nah, kalau dipakai high cube, pas dia Kalau untuk high cube tuh berapa 30 Pak? ton. Pas 30 ton ya Pak Iya, batasnya. iya. 39 Oh, 40 ton lah. oke Pak. Terima Nah, kasih. ya, ada lagi ya pertanyaan? Ada lagi nggak pertanyaan? Apa yang kurang paham di situ? Kalau nggak ada, kalau yang apa yang spesifik sama sebenarnya. Sama kalau uh, biaya masuknya dalam rupiah nggak usah dirupiahkan lagi. Kalau biaya masuknya dalam US dollar baru dirupiahkan. Pakai kurs ya. Cara hitungannya sama. Ada pertanyaan Bapak di sini? mau Ya, Bapak mau tanya lagi. ya. Tadi di insurance kan ini ya Pak, ngejumlahinnya cuma 0,66 dikali 26.400 ya Pak. Ya, betul. Dari Itu harga FOB. Itu frek-nya nggak ditambah juga Pak Kenapa? untuk di insurance. Oh enggak, Frek. kalau asuransi kalau kita hitung dari harga FOB, itu freight-nya nggak dimasukkan. Kalau dia dihitung dari harga CNF, baru masuk asuransi apa. Ini kan asuransinya kan 0,66. Kalau dihitung dari harga FOB itu kan rumusnya 0,50 sampai dengan 1%. Dihitung dari harga FOB. Tapi kalau dihitung dari harga CNF atau CFR, 0,25% sampai 0,50%. Nah, sedangkan asuransinya 0,66%, berarti pakai harga FOB perhitungannya. Berarti frek-nya nggak dimasukin ya Pak ya? Oh enggak, kalau harga FOB enggak. Oke. Kalau Terima kasih Bapak. dasarnya, kalau misalnya premi asuransi itu di bawah 50, Ya. nah baru pakai harga CFR atau CNF. Berarti FOB apa freight-nya masuk. Ya Pak, paham. Terima kasih Paham ya? Bapak. Ya, oke. Yuk. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi nggak? Ini kita udah pertemuan ke-12 ya. Tinggal 2 kali lagi tuh pertemuannya. Minggu depan saya akan kasih soal apa untuk tugas, karena harus minimal 4 kali tugasnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau orang bertanya apa tuh biaya masuk? Jawabannya apa tuh? Apa sih pengertian biaya masuk? Apa sih pengertian biaya keluar? Apa jawabannya? Hah? Jawabannya adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu ada tuh nomornya. Undang-undang berapa tuh? APBN apa KPBN-an? Hah? Undang-undang berapa? Undang-Undang nomor 10 tahun 1995. Jo Undang-Undang nomor 17 tahun 2006. Terus harus tahu tuh ya.
Jadi undang-undang kepabeanan itu adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, Jo itu dirubah maksudnya. Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Jadi pengertian bea masuk itu adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor. Nah, undang-undang ini disebut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Itu pengertian bea masuk. Pengertian bea keluar juga sama. Pungutan negara berdasarkan undang-undang, sama undang-undangnya, yang dikenakan terhadap barang ekspor. Kalau bea masuk barang impor, ini terhadap barang ekspor. Karena ada barang ekspor yang dibatasi terkena bea keluar, ada barang ekspor yang dibatasi tidak terkena bea keluar. Nah, yang terkena bea keluar itu ada berapa tuh? Kalau barang ekspor. Nah, kalau bea masuk, semua barang impor terkena bea masuk. Terkecuali kalau mendapatkan fasilitas negara. Seperti KITE dan sebagainya. Tapi secara umum kena. Nah, bea keluar hanya untuk barang yang dibatasi terkena bea keluar. Nah, itu ada 5 macam barang tuh. Itu harus dikuasai itu, ya. 5 macam barang itu apa aja tuh? Komoditi itu. Jangan sampai nggak ingat tuh. Ntar ya, ini ada tamu. Oke, kita lanjutkan. 5 jenis komoditi yang terkena bea keluar apa aja barangnya? Ayo sebutkan. Fatur, barangnya apa Fatur? Apa Pak? 5 jenis komoditi yang dibatasi ekspor terkena bea keluar. Oh itu, aduh. Kok pakai aduh? Nggak ada barang aduh. Apa aja barang itu? Kalau bea masuk, semua barang yang diimpor kena bea masuk, terkecuali yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Seperti KITE itu dari kenakan bea masuk. Impor sementara tidak dikenakan bea masuk. Tapi ada jaminan. Nah, kalau bea keluar barangnya apa tadi? Yang 5 itu. Hah? Apa aja barangnya yang 5 itu? Pertama CPO. Yang kedua apa? Minyak sawit ya. Itu CPO itu minyak sawit. Oh minyak sawit itu CEO. Ya, minyak sawit mentah. Barang budaya bukan, Pak? Bukan. Alah, karena udah diterangkan. Biji kopi ya, Pak? Tidak, itu tidak dibatasi ekspor, tidak terkena bea keluar itu. Apa lagi? Barang tambang. Apa? Biji coklat, Pak. Biji coklat, betul. Tadi hasil tambang benar. Apa lagi? 2 lagi. Kayu olahan. Benar. 1 lagi? Kulit binatang. Ya, betul. Itu 5 komoditi tadi, 5 jenis komoditi tadi terkena bea keluar tuh. Ya. Tapi yang lainnya tidak. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kita sudah membahas bagaimana cara menghitung bea masuk pakai rumus ad valorem
Ada dua rumus, ad valorem dan spesifik. Prinsipnya sama, yang sudah kita bahas tuh. Biar keluar juga sudah kita bahas. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan nih. Nah, saya mau tanya, biaya masuk itu ada biaya masuk normal biasa, ada biaya masuk tambahan. BMT namanya. Jadi biaya masuk yang kita pelajari sekarang ini biaya masuk normal, sesuai dengan peraturan. Tapi ada biaya masuk tambahan. Biaya masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang tertentu. Nah, apa tuh biaya masuk tambahan? Pengertiannya adalah BMT atau biaya masuk tambahan adalah pungutan ekstra. Pungutan ekstra di luar pungutan normal yang dikenakan terhadap barang impor tertentu. Yang dikenakan terhadap barang impor tertentu berdasarkan undang-undang. Undang-undang ini sama. Jadi biaya masuk ekstra di luar biaya masuk normal yang dikenakan terhadap barang impor tertentu berdasarkan undang-undang. Itu pengertian biaya masuk tambahan. Nah, biaya masuk tambahan itu ada 4 jenisnya. Ada 4. Pertama, biaya masuk tambahan anti-dumping. Biaya masuk tambahan anti-dumping. Disingkat dengan apa tuh? Biaya masuk tambahan anti-dumping. BAD. BMAD. Yang kedua, biaya masuk tambahan imbalan. Imbalan. Yang ketiga, biaya masuk tambahan pembalasan. Biaya masuk tambahan pembalasan. Yang keempat, biaya masuk tambahan, saya lupa pula ya. Biaya masuk tambahan tindakan pengamanan. BMTP. Jadi ada 4 jenis biaya masuk tambahan. Pertama, biaya masuk tambahan anti-dumping. Yang kedua, biaya masuk tambahan imbalan. Yang ketiga, biaya masuk tambahan pembalasan. Yang keempat, biaya masuk tambahan tindakan pengamanan. Nah, itu pengertian biaya masuk. Kok hilang dia nih? Share screen. Mana.
Halo? Udah tampil belum? Sudah, Udah. Oke. belum, Bapak. Hah? Udah tampil? Sudah, Pak, sudah, Pak. Oke. Nah, itu biaya masuk tambahan ya. Nah, sekarang kita bahas apa tuh biaya masuk tambahan anti dumping. Anti dumping itu adalah penjualan barang ekspor lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan barang tersebut di dalam negara pengekspor. Sekali lagi. Jadi maksud dengan anti dumping, ini maksud dengan dumping adalah harga lebih murah dibandingkan dengan harga barang tersebut yang dijual di pasar lokal atau di pasar dalam negerinya. Itu dinamakan dumping. Bapak, Ya, ini Bapak lagi nge-share materi yang baru atau gimana, Pak? kenapa? Ini soalnya di layar saya cuman tujuan pembuatan harmoni sistem. Ini yang tadi tujuan pembuatan harmoni sistem betul. Oh, saya kira nge-stuck ini, Pak. Nah, ini kan ada tiga tujuan, empat tujuan itu. Kita masih membahas biaya masuk nih. Tadi membahas biaya masuk biasa, sekarang membahas biaya masuk tambahan. Di sini nggak ada. Tapi saya tambahkan informasinya. Jangan sampai nanti ditanya biaya masuk tambahan itu apa. Jadi biaya masuk tambahan itu ada 4. Ada biaya masuk tambahan anti dumping, ada biaya masuk tambahan imbalan, ada biaya masuk tambahan pembalasan, ada biaya masuk tambahan, apa lagi satu lagi? Hah? Tindakan pengamanan. Nah, apa tadi? Tindakan pengamanan BMTP, Pak. Biaya masuk tambahan Biaya pengamanan. masuk tindakan pengamanan. Pengamanan, ya. Nah, yang kita bahas tadi biaya masuk tambahan anti dumping. Nah, sekarang apa tuh dumping? Jangan sampai ditanya orang nggak tahu. Dumping itu adalah penjualan harga barang ekspor lebih rendah dibandingkan dengan harga jual barang itu di dalam negeri. Di dalam negeri, negara pengekspor. Itu yang maksud dumping. Contohnya misalnya, contoh. HP ini dijual di ekspor. Katakan misalnya $100. Berarti kalau dirupiahkan sekitar 1,6 juta. $100. Itu ekspornya. Tapi harga jual barang yang sama di dalam negeri pengekspor barang tersebut 2 juta. Nah, kok harga barang ekspornya murah?
Kok barang yang sama dijual dalam negeri mahal? Nah, itu namanya dumping itu. Seharusnya harga ekspornya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena ada nanti ongkos-ongkos biaya-biaya dibandingkan dengan harga barang di dalam negeri. Nah, itu namanya dumping namanya. Tujuan dumping itu untuk mematikan saingan. Jadi tujuan dumping untuk mematikan saingan, untuk menguasai pasar. Nah, siapa yang melakukan perhitungan dumping ini? Jadi dumping itu bisa diproses kalau ada pengaduan dari pihak industri. Pemerintah tidak bisa memproses dumping kalau tidak ada pengaduan dari pihak industri. Tapi kalau ada industri yang merasa dirugikan karena barang yang sama, maka dia melapor kepada pemerintah. Pemerintah ini dalam ini Kementerian Perdagangan. Nah, jadi di Kementerian Perdagangan itu ada namanya KPPU, kalau salah. Kantor Komisi Pengawasan Perdagangan Umum. Nah, melapor ke situ tuh. Berdasarkan laporan itu baru ditelusuri itu. Ditelusuri, oh ternyata benar ada dumping. Nah, supaya tidak mematikan industri dalam negeri, maka barang yang harganya tadi didumping oleh si eksportir, negara pengekspor, maka dikenakan biaya masuk tambahan. Berapa persen? Itu ada perhitungan itu. Yang menghitung itu adalah petugas dari KPPU tadi. Berapa persen, sebesar berapa persen industri dalam negeri dirugikannya. Jadi harus dikenakan sebesar itu. Sampai sini paham? Ini kita membahas biaya masuk tambahan nih. Tidak ada di sini. Yang kedua biaya masuk imbalan. Biaya masuk imbalan itu apa tuh? Jadi biaya masuk imbalan itu dilakukan terhadap negara yang memberikan subsidi kepada eksportir yang mengekspor barang tersebut. Jadi kalau ada negara yang mengekspor ke Indonesia, ternyata barang yang diekspor itu mendapat subsidi dari pemerintah, maka dia dikenakan biaya masuk imbalan. Karena dengan subsidi itu, harga barang itu dijual di Indonesia menjadi murah. Sedangkan barang yang sama yang diproduksi Indonesia lebih mahal dari itu. Maka barang yang kita impor tadi bisa mematikan industri dalam negeri. Maka dikenakan biaya masuk imbalan namanya. Jadi terhadap negara yang memberikan subsidi untuk ekspornya sehingga harga barang itu menjadi murah karena ada subsidi dijual di negara pengimpor sehingga mematikan industri yang ada di negara pengimpor, industri yang sama. Itu namakan biaya masuk imbalan namanya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan nggak? Jadi sudah dua kita bahas. Anti dumping, imbalan karena negara pengekspor memberikan subsidi kepada eksportir yang mengekspor barang tersebut. Nah, yang ketiga adalah biaya masuk pembalasan. Yang melakukan diskriminasi terhadap ekspor kita.
Jadi, saya ulang lagi, biaya masuk tambahan pembalasan diberlakukan terhadap barang impor yang diekspor oleh negara yang melakukan diskriminasi terhadap barang ekspor kita. Contohnya, kita pernah bermasalah dengan Thailand. Kita mengekspor pohon-pohonan ke Thailand. Yang mengekspor pohon yang sama, tidak hanya Indonesia, juga datang dari Malaysia, datang dari Filipina, datang dari Vietnam, dan negara lain. Tapi ekspor yang dari Indonesia ini dikenakan biaya masuk tinggi oleh pemerintah Thailand. Sedangkan dari negara lain tidak. Nah, ini terjadi diskriminasi. Karena terjadi diskriminasi, lalu kita gugat. Kita gugat dia. Tapi dia tidak berubah-berubah, nggak mau. Tetap sekukuh dia. Lalu kita bawa ke sidang WTO. Dia tidak mau berubah. Nah, lalu kita membuat aturan melakukan biaya masuk tambahan pembalasan. Jadi terhadap barang-barang yang kita import dari Thailand, kita kenakan biaya masuk yang tinggi, lebih tinggi dari biaya masuk yang dikenakan terhadap negara lain untuk barang yang sama. Itu yang maka pembalasan. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak habis itu? Kalau nggak paham, ditanyakan ya. Jadi yang sudah kita bahas, biaya masuk tambahan anti dumping, biaya masuk tambahan imbalan, biaya masuk tambahan pembalasan terhadap negara yang melakukan diskriminasi terhadap barang ekspor Indonesia di negara dia. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Terakhir ada biaya masuk tambahan apa tadi? Pengamanan. Biaya masuk tambahan pengamanan. Yaitu biaya masuk tambahan yang diberikan terhadap barang-barang impor yang peningkatannya sangat tajam. Jadi kalau ada barang import, barang yang kita import, tapi importnya tuh meningkat terus setiap tahun. Peningkatannya sangat signifikan. Nah, ini bisa menyebabkan devisa kita habis. Nah, untuk barang itu dikenakan biaya masuk tambahan pembatasan. Jadi supaya importnya itu tidak meningkat tajam, melambat dia. Karena dengan biaya masuk tambahan pembatasan tadi, maka harga barang itu menjadi naik. Kena naik, maka masyarakat yang tadinya berminat membeli menjadi tidak berminat membeli karena harganya mahal. Nah, makanya importnya yang tadinya meningkat tajam setiap tahun menjadi melambat turun dia ke bawah. Itu maksudkan biaya masuk tambahan pembatasan. Dari jenis 4 biaya masuk tadi, apa yang kurang paham? Jadi saya ulang lagi, biaya masuk tambahan anti dumping terhadap negara yang melakukan dumping. Apa itu dumping? Sudah kita bahas. Kalau harga jual barang ekspor dia lebih murah ketimbang harga jual barang yang sama di negara si pengekspor, itu namakan dumping. Imbalan terhadap negara yang memberikan subsidi kepada barang ekspornya.
Kemudian diskriminasi, dia masuk tambahan diskriminasi terhadap negara yang melakukan diskriminasi terhadap barang ekspor kita di negara dia. Yang terakhir, dia masuk dalam pembatasan terhadap impor barang-barang yang meningkat tajam setiap tahun dan ini bisa menghabiskan devisa, maka dia dilakukan dia masuk tambahan pembatasan sehingga harganya menjadi mahal barang itu sehingga minat orang menjadi turun. Nah, itu namakan dia masuk tambahan pembatasan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia. Nah, kalau mencari data perdagangan dunia, buka website ITC namanya. Website ITC, International Trade Center. Itu yang merekap tentang statistik perdagangan dunia. Berapa ekspor Indonesia terhadap CPO, negara-negara lain berapa, ada di situ semua. Jadi ini cari di mana? Di website ITC, International Trade Center. Di mana kantornya? Di Jenewa, Swiss. Dia yang menghimpun tentang perdagangan, data-data perdagangan seluruh dunia, baik ekspor maupun impor. Berikutnya adalah dalam rangka pengawasan terhadap barang impor dan ekspor, LARTAS. LARTAS itu larangan dan pembatasan, singkatannya LARTAS. Nah, ini udah tadi kan kita udah bahas, ada barang ekspor bebas ekspor, ada barang ekspor dibatasi ekspor, ada barang ekspor dilarang ekspor. Dibatasi ekspor itu ada dua, ada yang terkena bea keluar, ada yang tidak terkena bea keluar. Ada barang ekspor yang dilarang ekspor. Nah, itu saya sudah jelaskan. Apa masih ingat gak itu? Itu harus diketahui ya. Jangan sampai enggak tahu. Begitu juga barang impor. Ada barang yang bebas impor. Boleh diimpor sebanyak-banyaknya sepanjang ada permintaan di dalam negeri. Itu namanya barang bebas impor. Apa contohnya barang bebas impor? Contohnya adalah semua peralatan pertukangan, peralatan pertanian, kemudian peralatan kecantikan, itu bebas impor itu. Bebas impor itu. Nah, itu misalnya pacul, maka kita lihat pacul made in China, waterpass, kemudian apalagi pahat, macam-macam lah. Itu semuanya bebas impor. Nah, kalau yang dibatasi impor, karena barang itu sudah dibuat di dalam negeri, cuma belum memenuhi permintaan pasar dalam negeri, belum bisa memenuhi semua permintaan pasar dalam negeri, maka terpaksa kita impor. Yang diimpor itu hanya kekurangannya, ditambah dengan antisipasi peristiwa alam. Seperti yang terjadi sekarang di Sumatera itu. Contoh misalnya, kita menghasilkan beras 2,2 juta ton per tahun. Sedangkan dengan penduduk 283 juta jiwa, kita membutuhkan beras per tahun 2,4 juta ton. Sedangkan dalam negeri hanya 2,2 juta. Jadi 4,2 juta ton, 3,4 juta ton
kalau salah 3,4 juta ton kebutuhan di dalam negeri, dikurangi dengan produksi dalam negeri 2,4 juta ton. Nah, sisanya itu kita import. Kita import dari Thailand. Maka ada beras mereknya Tom apa ya? Lupa saya. Tulis di apa di apanya itu, di karungnya itu. Tom Hailop. Pak, saya ada tuh. Nah, itu diimpor dari, kalau Thai dia berarti diimpor dari Thailand. Ada yang diimpor dari Vietnam. Nah, itu. Jadi kekurangannya misalnya kalau 3,4 juta ton yang diproduksi adalah 2,2 juta ton, berarti kita harus mengimpor 1,2 juta ton. Ditambah untuk antisipasi peristiwa alam. Maka impornya menjadi 1,5 juta ton per tahun. Sampai sini paham? Ada pertanyaan nggak? Nah, kemudian ada juga barang yang dilarang impor. Waktu banyak. Narkoba dilarang impor. Kemudian narkoba dilarang impor. Kemudian majalah-majalah porno dilarang impor. Film-film porno dilarang impor. Ya. Kemudian barang-barang bekas dilarang impor terkecuali mendapatkan persetujuan khusus. Misalnya impor mesin bekas. Tidak boleh tuh. Tapi kalau mendapat persetujuan khusus dari pemerintah bisa. Dengan catatan mesin itu masih produktif. Contohnya, semua kereta listrik yang kita gunakan di dalam negeri, termasuk Jabodetabek, itu barang bekas dari Jepang. Diadiakan ke Indonesia. Indonesia hanya menanggung biaya pengangkutannya dari Jepang ke Indonesia berikut dengan tenaga ahlinya. Yang memasang, yang membongkar, yang memasang kembali. Nah, itu bekas. Padahal dilarang. Nah, itu karena pemerintah memberi izin. Ada pelakuan, ada izin khusus itu. Setelah barang itu diteliti, masih layak dipakai untuk 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Semua kereta listrik yang ada di Jakarta itu adalah hadiah dari Jepang, tidak dibayar, tapi itu barang-barang bekas dari Jepang. Karena Jepang itu kalau sudah dipakai, kalau kereta listrik itu 25 tahun, masih bagus, dia harus buang. Dibuangnya ke Indonesia, kemudian ke Bangladesh, kemudian ke India. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Halo? Dengeran, Pak. Kedengaran? Ada pertanyaan? Atau sudah jelas apa yang saya jelaskan? Kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Jadi kita udah bahas 1, 2, 3. Keempat apa? Pengumpulan data statistik. Ini udah kita bahas sebenarnya. Waktu membahas PIB. Maka di dokumen PIB itu bagian bawahnya ada halaman 1 untuk importir, halaman 2 untuk bank importir, halaman 3 untuk Dijen Bea Cukai, halaman 4 untuk BPS, halaman 5 untuk BI, halaman 6 arsip. Nah, ini yang bertugas mengumpulkan ini di dalam negeri adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Kenapa perlu dikumpulkan?
dasar untuk membuat kebijakan di bidang impor. Maka dasarnya harus ada data. Tidak bisa membuat kebijakan itu dengan dikarang-karang. Kalau dikarang-karang nanti hasilnya akan menyesatkan. Maka di negara kita ada namanya Badan Pusat Statistik sampai ke tingkat 2. Sampai ke tingkat kabupaten dia ada kantornya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kalau nggak paham ditanya ya. Kalau nggak paham ditanya. Nomor 1 buku BTKI. Ini tidak saya jelaskan lagi, sudah sering dibahas. BTKI memuat KUMS, ketentuan umum mengimplementasikan HS. Mengimplementasikan HS. Catatan bagian, catatan bab, catatan subpos, struktur klasifikasi bab. Nah, kemudian besaran besaran tarif BM, NFFN, BK, PPN, PPNPM. Mana yang nggak paham sih? BM dia masuk. MFN itu apa? Harusnya sudah belajar dari Pak Srendoko. Apa tuh MFN? Kalau BK biar keluar, PPN pajak pertambahan nilai, PPNBM pajak pertambahan nilai barang mewah. Misalnya jam Rolex masuk barang mewah. Mobil BMW, Mercedes, dan Lamborghini dan sebagainya barang mewah. Tas-tas bermerek barang mewah. Nah, MFN itu apa tuh? Most Favored Nation. Kepanjangannya tuh Most Favored and Nation. Most Favored Nation. Anda bisa lihat di Google barangkali. Apa yang maksud dengan Most Favored Nation? Jika barang impor itu sudah berada di dalam negeri, harus diperlakukan sama dengan barang yang kita produksi, barang yang sama yang kita produksi dalam negeri. Sekali lagi, yang dimaksud dengan Most Favored Nation adalah barang impor yang sudah berada di dalam negeri harus diperlakukan sama dengan barang yang diproduksi sendiri oleh negara tersebut. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Nah, harus diperlakukan sama. Atau makan Most Favored Nation. Itu salah satu tugasnya daripada WTO untuk mencegah diskriminasi dalam perdagangan internasional. Maka salah satu fungsi WTO itu adalah Most Favored Nation. Mencegah diskriminasi terhadap barang impor yang sudah berada dalam suatu negara. Ada pertanyaan? Misalnya ya, ini. Jepang kan negara yang terkenal sebagai produsen mobil. Mobil Amerika dijual nggak di Jepang? Dijual. Mobil Eropa dijual nggak? Dijual. Tapi pembelinya nggak ada. Jadi dibuka kesempatan, ya silakan jual di Jepang. Mobil Amerika dijual, mobil Cina dijual, mobil Korea dijual, mobil Eropa dijual. Tapi pembelinya nggak ada. Kenapa pembelinya nggak ada?
Karena orang Jepang sangat fanatik dengan barang buatannya sendiri. Mau barang buatan itu jelek, dia tetap akan menghargai barang buatan sendiri ketimbang barang negara lain. Berbeda dengan kita. Maka mobil-mobil di Jepang jarang yang kita lihat buatan Amerika, buatan Cina, buatan Eropa, karena semua orang Jepang tidak ada instruksi peraturan dari pemerintah ya untuk membeli barang Jepang, tapi memang mereka sangat menghargai barang sendiri. Sama aja kita lihat di sini, ya. Kalau orang Jepang makan siang, dia pasti cari restoran Jepang, nggak mau dia restoran bukan Jepang. Jauh-jauh pun dia cari itu pakai mobil. Dia kalau nginap di sini, tinggal nginap di hotel Indonesia, dia cari hotel yang ada saham perusahaan Jepang di situ. Contohnya Pansari Pasifik di Jalan Tamrin itu kebanyakan yang nginap itu Jepang. Kenapa? Karena di hotel Pansari Pasifik di sebelah Sarina itu adalah saham Jepang di situ sekitar 36%. Jadi orang Jepang itu memang maunya uang itu jangan keluar dari Jepang. Jadi keluar dari seseorang masuk ke orang lain tapi Jepang juga. Begitu pahamnya orang Jepang. Kalau kita kan enggak. Kita bangga dengan barang-barang bermerek tapi tidak bangga dengan barang sendiri. Ada pertanyaan di sini? Paham enggak? Ada pertanyaan enggak kira-kira? Belum ada, Pak. Nggak ada. Jelas? Saya mau bahas yang penting-penting aja. Yang lain-lainnya enggak saya bahas. Karena itu sudah bahas. Mana lagi yang penting? Kalau ada yang bertanya silakan ya. Ada enggak yang Anda tidak paham? Yang mana? Oke. Nah, itu ada istilah pembahasan usulan pos tarif. Pengajuan usulan pos tarif yang diajukan penelitian masuk BKF. Apa itu BKF? BKF itu adalah Badan Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal. Itu berada di bawah Kementerian Keuangan. BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Jadi karena biaya masuk, biaya keluar, pajak adalah fiskal. Jadi ada di samping Direktorat Jenderal Pajak, di samping dia ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, ada Badan Kebijakan Fiskal. Itu yang membuat, yang merumuskan tentang kebijakan-kebijakan fiskal atau perpajakan di Indonesia, baik di sektor bea cukai maupun di sektor perpajakan. Itu badan itu yang merumuskan itu. Dinamakan Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian kalau AMS, automatic ini juga di bawah Kementerian Keuangan ini. AMS. Coba lihat di Google ada nggak automatic motion apa ya? Coba dilihat di Google barangkali ada kepanjangan dari AMS. Ketemu nggak? HN apa Bapak? AMS.
Nih, yang Oh, ini. Automatic, kalau salah automatic motion apa ya? Services apa ya? Saya lupa ini. Di Google ada, Anda tahu ada atau enggak? automated manifest system. Ah, itu dia. Automatic Manifest system. manifest. Ya. Automatic manifest system. Manifest berarti kita udah bahas kan. Manifest itu adalah ada out manifest, ada ada inward manifest. Jadi daftar barang yang diangkut kapal yang membawa barang ekspor itu menamakan out manifest. Kalau inward manifest, barang yang diangkut, daftar barang yang diangkut kapal, daftar barang impor yang diangkut kapal, dinamakan inward manifest. Automatic manifest system. Kemudian lihat di bawah ada lagi istilah yang kadang-kadang tidak tahu. Retain post AHTN dan dalam BTKI 2017 yang memenuhi syarat antara lain perdagangan dan perbedaan BM, MNFN, dan FTA. Nah, tadi BM dia masuk, MFN most favored nation, saya sudah jelaskan. Perlakuan yang sama untuk barang impor yang sudah berada di dalam negeri. The most favored nation untuk mencegah diskriminasi. Kemudian FTA, Free Trade Agreement. Free Trade Agreement. Kesepakatan perdagangan bebas. Kesepakatan perdagangan bebas. Contohnya misalnya, kita ada Free Trade Agreement bilateral dengan Jepang untuk 2 komoditi. Pertama, pisang, yang kedua nanas. Mungkin sekarang sudah dikembangkan, saya nggak tahu. Belum dapat informasinya. Jadi kalau kita ekspor pisang ke Jepang, itu biaya masuknya zero. Kalau kita ekspor nanas ke Jepang, biaya masuknya zero. Nah, itu apa dasarnya? Itu adalah dasarnya FTA tadi, Free Trade Agreement. Karena ada perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Dinamakan Free Trade Agreement. Ada pertanyaan nggak di sini? Yang lain-lainnya nggak saya bahas karena itu sudah biasa. Ada lagi nggak istilah-istilah yang Anda tidak paham? Nah, ini ada istilah CISA, INSW. Coba lihat di Google ada nggak? Apa itu kepanjangan CISA? Saya lupa tuh kepanjangannya. Coba lihat kepanjangan CISA itu apa? Custom Excise Information System and Automatic Custom Exercise Information System Automatic. Automation. Ya, Automation ya. Ya. Custom Exercise Information System Automation. Terjebak di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apalagi yang Anda kurang paham? Istilah-istilah yang lainnya.
Kalau post sudah sering dibahas, kita nggak bahas lagi. Biaya masuk, biaya keluar, biaya masuk tambahan, PPh, PPNBM, dan sebagainya sudah kita bahas. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini. Contoh penggabungan pos tarif. Jadi kalau ada suatu barang itu terbuat dari 3 macam bahan. Jadi barang itu menjadi barang jadi, tapi ada 3 macam bahan baku di situ. Misalnya contoh atau misalnya kursi. Kursi itu bahan bakunya kerangkanya, frame-nya itu dari rotan atau dari kayu. Kemudian anyamannya rotan. Anyamannya rotan. Jadi kerangkanya kayu, anyamannya rotan, kemudian tempat duduknya, upholstery-nya itu ada kain, ada kapas. Nah, itu pengenaan biaya masuknya pakai baca bagaimana caranya? Dikenakan rotan, ada kayu. Dikenakan kayu, rotan, ada tekstil dan kapas juga. Jadi cara pengenaan biaya masuknya adalah pertama, dilihat mana bahan baku yang dominan di barang itu. Kalau bahan baku yang dominan di barang itu adalah kayu, maka dideklar dia HS-nya dari HS kayu. Nah, yang lainnya diabaikan. Bisa juga cara lain, mana harga bahan bakunya yang lebih tinggi. Dia sedikit bahan bakunya, tapi harga bahan bakunya sedikit tinggi. Dibandingkan dengan bahan baku yang banyak dipakai, tapi harganya di bawah itu. Nah, pakailah HS bahan baku yang harganya tinggi dibandingkan dengan bahan baku yang lain yang dipakai untuk barang itu. Itu caranya tuh. Tuh kalau ada terjadi penggabungan bahan baku di dalam satu barang. HS mana yang akan dipakai? Jadi ada 2 cara. Bisa bahan baku utamanya apa? Oh, kayu bahan baku utamanya. Nah, berarti yang lain-lain tidak usah dipakai HS-nya, pakai HS kayu. Yang kedua, bisa dilihat dari nilai. Bahan baku yang lain nilainya rendah-rendah. Tapi ada bahan baku yang dipakai, nilainya jumlahnya sedikit. Tapi harganya mahal. Nah, ambil yang HS barang itu. Itu cara kalau terjadi dalam satu barang yang HS-nya itu, yang bahan bakunya itu lebih dari 1, maka bagaimana cara penerapan HS-nya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan?
Oke. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan BTKI, Buku Tarikh Kepabeanan Indonesia. Pertama, Badan Pengawasan Obat. Pertama, Badan Karantina Ikan. Ini di bawah Kementerian Kelautan. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Juga di bawah Kementerian Perikanan. Fish, yaitu bahasa Inggrisnya, itu yang berkepentingan. Kemudian Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM, itu yang berkepentingan dengan BTKI, dengan HS. Kemudian Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, Bapeten. Kemudian Bank Indonesia. Kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, itu yang berkepentingan dengan HS. Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, itu juga berkepentingan. Karantina Hewan, ini Kementerian Pertanian. Karantina Tumbuh-tumbuhan, Kementerian Pertanian juga. Kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian Kementerian Kehutanan untuk hasil hutan, berkepentingan dengan HS. Kementerian Kelautan dan Perikanan tadi sudah kita bahas. Kementerian Kesehatan, obat-obatan tadi. Kementerian Lingkungan Hidup tentang B3, bahan berbahaya. Kemudian Kementerian Perdagangan, otomatis perdagangan. Kementerian Perhubungan. Kemudian Kementerian Perindustrian, menyangkut industri yang menyangkut pengangkutan. Kemudian Kementerian Pertahanan yang menyangkut alutsista. Kementerian Pertanian yang menyangkut produk-produk hasil pertanian dan peralatan pertanian. Kemudian Kepolisian untuk kalau ada kasus, untuk kepolisian yang turun. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang lainnya udah habis. Jadi materi yang 6 sudah kita bahas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tolong itunya Fatur. Screenshot Fatur. Fatur? Iya Bapak, ini mau screenshot Pak. Ya. Karena waktu sudah 11.45 nih. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Apa yang kurang paham? Terutama tadi biar masuk tambahan, ada yang kurang paham nggak? Kalau enggak ada, kita sampai jam berapa? Atau masih mau dilanjutkan nggak? Kita masih ada banyak bahan yang belum kita bahas nih. Ada pertanyaan yang lain? Ini contohnya nih. Kode oke, udah mau azan. Jadi tolong Fatur screenshotnya dikirim ke saya by email supaya bisa saya muat di dalam SSO. Jadi kuliah kita sudah menyelesaikan materi ke-6. Minggu depan kita masuk materi ke-7. Paling-paling kita bisa bahas 2 materi lagi. 7 dan 8. Ada pertanyaan nggak di sini? Tidak, Bapak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, tadi saya ada yang lupa, saya belum bahas, tapi udah azan ya. Tentang pengangkutan tadi. Minggu depan kita bahas. Oke, kalau tidak ada, sekarang sudah 11.47. Mudah-mudahan informasi yang sudah kita bahas ini berguna bagi kita semua. Dan tolong SK yang 26 itu dibaca.
dibaca itu. Itu termasuk bahan ujian juga itu. Itu dibaca ya. Nah, jadi ujiannya kapan? Setelah Januari, setelah tahun baru. Apa Pak? UAS-nya setelah tahun baru ya. Pokoknya pertengahan Januari Pak. Oh, pertengahan Januari. Oke. Jadi Kalau nggak salah ya. ada waktu belajar. Ah, Ada waktu untuk belajar kan? iya. Ujiannya tanggal 12 Bapak. Ya. 12 Soalnya Januari. pertengahan Februari udah puasa itu. Tanggal 18 Februari kalau saya udah puasa. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan.